Bapak Ibu terkasih, bertemu lagi dalam acara renungan Komisi Wanita Jemaat GKJ Pajang Makam Haji. Pada malam hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami telah Engkau pertemukan dalam acara renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga apa yang saya sampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan membaca dari Alkitab kita, dari 1 Samuel 22 ayat yang pertama dan kedua. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Renungan kita akan saya kasih judul Maaf Salah Sambung. Secanggih-canggihnya telepon atau SMS atau WA atau bahkan video call, salah sambung masih terjadi, kadang terjadi. Kadang kita menerima telepon dari entah siapa dan menyebut nama kita dengan sebutan orang lain, atau kirim pesan lewat WA atau SMS. Itu isinya yang kita sama sekali nggak ngerti, dan biasanya kita akan menjawab dengan berkata, maaf, salah sambung, seperti itu. Dalam kehidupan doa pun, agaknya orang dapat merasa salah sambung. Meminta ini, tetapi kok dapatnya itu. Seperti Daud pada waktu itu, ketika dia dalam pelarian karena ancaman dari Raja Saul, dia bersembunyi seorang diri di Gua Adulam. Dia merasa sangat kesepian karena sendiri, dia merasa cemas, merasa takut, merasa campur aduk. Dia merasa nggak nyaman, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan menghiburnya atau mengirimkan orang-orang yang bisa menghiburnya, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 142 ayat yang kelima, yaitu keluh kesah Daud begini: tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku, tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Jadi ia meminta Tuhan untuk mengirimkan orang-orang yang memberikan perhatian kepadanya. Namun apa yang terjadi? Seperti dalam Samuel 22 ayat yang kedua, 1 Samuel 22 ayat yang kedua tadi, Tuhan mengirimkan orang banyak, tetapi orang-orang yang penuh dengan masalah, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati, yang dikejar-kejar piutang. Jadi mungkin saat itu Daud juga merasa, loh, ini Tuhan salah sambung ya, kok saya minta penghiburan malah diberikan orang-orang yang penuh dengan masalah. Tapi apakah benar Tuhan salah sambung? Sebenarnya tidak. Tuhan tidak salah sambung, dan Tuhan tidak pernah salah sambung. Dia memang menjawab doa Daud dengan mengirimkan orang-orang tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya Daud memperhatikan orang-orang tersebut. Daud menolong orang-orang tersebut. Daud menjadi sibuk
dengan permasalahan orang-orang tersebut. Dan benar saja, saat Daud menjadi sibuk menolong mereka, Daud menjadi lupa akan permasalahannya sendiri. Daud jadi lupa untuk mengasihani diri sendiri. Dan itulah pertolongan sejati yang diberikan Tuhan kepada Daud. Di dalam doa, manusia meminta kepada Tuhan. Namun, cara Tuhan mengabulkan permintaan itu tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diinginkan atau dipikirkan oleh manusia. Sehingga mungkin kita mengira terjadi salah sambung. Dalam kebebasannya, Tuhan dapat saja mengabulkan permohonan kita, doa-doa kita dengan cara yang sama sekali berbeda dari akal pikiran kita. Mungkin bahkan malah bertentangan dengan apa yang kita harapkan atau kita pikirkan. Pada waktu kita minta kesembuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi kenyataan bahwa kita harus hidup dengan suatu penyakit. Saat kita meminta sesuatu, Tuhan memberikan kita kesempatan, justru malah kita harus menyumbangkan sesuatu. Dengan demikian, Tuhan memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Memang terjadi perbedaan yang besar dalam hal ini. Jadi kadang kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak mendapatkan itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan lebih tahu bahwa apa yang diberikan kepada kita itu adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ibu-ibu, yang perlu kita lakukan adalah tetap tekun berdoa dan percaya setiap jawaban yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Kita mau mohon kepada Tuhan untuk memberikan kita pengertian sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Demikian ibu-ibu renungan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap doa kami, setiap permohonan kami, Engkau selalu mendengar dan Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Beri kami hati dan pikiran yang terbuka Tuhan, agar bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu-ibu untuk waktu yang telah diberikan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Shalom.